Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konsep biaya. Sebelum kami menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Next. Anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Fitria Yurosita, dengan NIM 2008 10201002, Karina Sulistia Putri Anissa dengan NIM 2008 10201121, Tias Rizky Juli Andika Putra dengan NIM 2008 10201126, dan Sofi Arifah Syahira dengan NIM 210810201187. Dan untuk yang selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai materi konsep biaya itu. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian biaya dan kos. Jadi, kos merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan mampu memberikan manfaat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi, kos di sini merupakan biaya yang belum dimanfaatkan. Untuk biaya adalah kos barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Saya garis bawahi untuk kos yaitu yang belum dimanfaatkan, sedangkan biaya yang telah memberikan manfaat. Mengenai pendapatan dan rugi, menurut saya teman-teman sekalian sudah pasti mengetahui definisi dari pendapatan dan rugi itu sendiri. Di sini saya hanya mengingatkan kembali mengenai pendapatan dan rugi. Pendapatan yaitu nilai barang yang dijual atau jasa yang telah diberikan kepada pelanggan yang diterima oleh perusahaan. Jadi ini sifatnya menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan rugi yaitu biaya barang atau jasa yang tidak memberikan keuntungan kepada perusahaan. Jadi ini sifatnya merugikan untuk perusahaan. Saya ambil contoh misalkan ketika pengusaha mebel membeli 4 batang kayu, masing-masing sebesar Rp40.000. Jadi totalnya sebesar Rp160.000. Ketika membeli 4 batang kayu tersebut, pengusaha mebel memiliki bahan baku kayu untuk digunakan membuat meja, kursi, dan almari. Ketika membeli kayu tersebut senilai Rp160.000, ini disebut dengan kos karena belum dimanfaatkan. Apabila pengusaha mebel tersebut menjual salah satu kayunya seharga Rp75.000, maka pengusaha mebel memperoleh pendapatan senilai Rp35.000. Dan untuk Rp40.000 untuk membeli bahan baku kayu ini, itu disebut sebagai harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan merupakan jumlah atau pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Dan apabila kayu yang ketiga digunakan untuk membuat meja, kayu, dan kursi senilai Rp40.000, untuk memberikan manfaat atau agar pengusaha tersebut mendapatkan pendapatan, maka ini disebut dengan biaya karena telah memberikan manfaat. Dan apabila pengusaha tersebut salah meletakkan kayunya, misalkan dimakan rayap, jadi otomatis kayunya ini rusak dan pengusaha mebel tersebut mengalami kerugian senilai Rp40.000. Apabila ada sisa dari bahan baku kayu tersebut, maka pengusaha ini akan menyimpannya untuk digunakan di periode yang selanjutnya, untuk digunakan membuat meja atau kursi atau almari. Next. Objek biaya. Objek biaya adalah unsur apapun yang dapat diukur dan dibebankan. Objek biaya sendiri berupa produk, pelanggan, departemen, dan aktivitas. Contohnya, ketika akan menentukan biaya dari sebuah sepatu, maka objek biayanya adalah sepatu. Dari kata objek di sini, artinya hal atau sesuatu yang akan dibahas. Contohnya dari sini,
biaya dari sebuah sepatu. Ini kita akan membahas dari biaya sepatunya itu sendiri. Next. Klasifikasi biaya. Terdapat beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu hubungan biaya dengan produk. Terdiri dari dua hal yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusur ke produk. Nama lainnya yaitu direct cost. Contohnya biaya bahan baku dan biaya upah bagian produksi. Karena upah tenaga kerja bagian produksi ini berhubungan langsung dengan proses pembuatan sebuah produk. Dan untuk yang kedua yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya yang tidak dapat ditelusur secara langsung ke produk. Contohnya biaya gaji bagian keuangan atau manajer keuangan dan gaji manajer bagian produksi. Yang kedua yaitu hubungan biaya dengan volume kegiatan. Ada 3 macam yaitu yang pertama biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi tetapi jumlah per unitnya tidak berubah. Contohnya upah tenaga kerja langsung dan upah lembur. Yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh volume kegiatan dalam kisaran volume tertentu. Contohnya yaitu asuransi pabrik dan depresiasi gedung pabrik. Yang terakhir yaitu biaya campuran atau mixed cost merupakan biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan perusahaan, tetapi tidak secara proporsional. Contohnya tagihan listrik. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, klasifikasi biaya selanjutnya yaitu tergantung elemen biaya produksi. Jadi biaya produksi sendiri itu merupakan biaya yang terjadi untuk mengubah bahan baku menjadi bahan barang jadi. Apabila biaya diklasifikasikan menurut elemen biaya produksi, maka dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah besarnya nilai bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Biaya bahan baku ini merupakan biaya yang penting bagi biaya barang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Seperti contoh, pada saat kita membuat buku diperlukan bahan kertas, tinta, lem, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahan baku itu sendiri, kertaslah yang menjadi nilai bahan yang paling banyak. Jadi, kertas bisa disebut dengan biaya bahan baku. Yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang besarnya terjadi untuk menggunakan tenaga karyawan dalam mengerjakan proses produksi. Biaya tenaga kerja ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu merupakan biaya tenaga kerja yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang jadi, seperti contoh upah para pemotong kain dalam perusahaan pakaian, upah karyawan pada bagian produksi, dan lain sebagainya. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan kebalikan dari biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah atau gaji para karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi barang jadi, seperti contoh upah karyawan pada bagian pemasaran, gaji mandor atau gaji kepala bagian produksi. Jadi yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik yang lain itu contohnya adalah sewa pabrik, depresiasi peralatan pabrik, dan asuransi pabrik. Next. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan itu sendiri itu terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Nah,
berdasarkan fungsi pokok perusahaan itu dibagi menjadi 3 biaya, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Biaya produksi itu terdiri dari 3 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang tadi saya sudah jelaskan. Terus biaya pemasaran meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk dan jasa. Contohnya itu seperti biaya gaji pada karyawan pemasaran dan biaya iklan atau promosi. Untuk biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi barang jadi. Itu biasanya meliputi gaji pegawai, gaji perlengkapan, biaya utilitas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Jadi di sini terdapat 8 fungsi pokok manajerial. Yang pertama, biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, biaya aktual atau actual cost, yaitu biaya sesungguhnya terjadi untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Next. Yang ketiga adalah biaya terkendali atau controllable cost, adalah biaya yang secara langsung. Jadi maksudnya di sini biaya yang bisa dikontrol langsung oleh manajer tingkatan tertentu. Seperti contoh biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan langsung, dan biaya pelatihan karyawan. Yang keempat adalah biaya tidak terkendali. Kebalikan dari biaya terkendali, yaitu biaya yang tidak terkendali adalah biaya yang secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Jadi biaya tidak terkendali ini merupakan biaya yang tidak bisa dipengaruhi oleh manajer tingkatan tertentu. Seperti contoh depresiasi, asuransi, dan lain-lain. Yang kelima, ada biaya komitan atau biaya committed, adalah biaya yang terjadi dalam upaya mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Jadi biaya komitan ini sifatnya wajib dikeluarkan. Seperti contohnya sewa bangunan, biaya pabrik, asuransi, pajak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya biaya diskresioner adalah biaya yang besar kecilnya itu tergantung pada kebijakan manajemen. Jadi biaya ini merupakan pengeluaran untuk biaya pada periode tertentu atau biaya untuk aset tetap. Jadi dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba perusahaan. Jadi itu tergantung oleh perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah biaya relevan. Biaya relevan itu merupakan biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Nah, biaya relevan ini merupakan peranan penting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan, karena biaya relevan ini sangat penting untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah manfaat yang dikorbankan pada saat alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain. Contohnya apabila kita memiliki 10 juta dan itu bisa dibuat untuk liburan ke Bali atau kita membeli TV. Nah, apabila seseorang ini membeli TV, maka tidak akan bisa menikmati pemandangan indah di Bali. Begitu sebaliknya, apabila memilih untuk berlibur ke Bali, maka orang tersebut tidak bisa tidak bisa membeli TV atau mempunyai TV. Nah, pengorbanan itulah yang dinamakan biaya kesempatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Akuntansi biaya menekankan dalam pengukuran dan pencatatan elemen biaya yang terjadi dalam proses produksi sejak bahan diperoleh sampai produk jadi selesai produksi. Dan ada 6 akun pokok dalam aliran biaya, yaitu bahan, tenaga kerja, overhead pabrik, barang dalam proses, barang jadi, harga pokok penjualan. Seperti contoh gambar tersebut,
sebelum melakukan produksi, perusahaan terlebih dahulu menyediakan bahan baku maupun bahan penolong. Setelah itu, bahan diolah oleh tenaga kerja menjadi barang jadi. Selain tenaga kerja, perusahaan membutuhkan overhead pabrik. Setelah 3 tahapan tersebut, proses produksi tersebut akan menjadi produk jadi, dan produk jadi tersebut akan dijual. Next. Sistem penentuan biaya. Sistem penentuan biaya merupakan suatu sistem untuk mengalokasikan biaya ke produk melalui perhitungan biaya. Dasar biaya ada 2, yaitu digunakan yaitu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Sedangkan metode penentuan biaya ada 2 macam, yaitu penentuan biaya penuh atau biaya variabel. Kedua masalah ini menimbulkan kemungkinan baru, yaitu mengalokasikan biaya dengan metode hybrid. Biaya sesungguhnya dan biaya standar. Dalam sistem biaya sesungguhnya atau disebut sistem biaya historis, biaya produksi dikumpulkan pada saat terjadinya, tetapi pelaporannya ditunda sampai semua kegiatan produksi dalam periode akuntansi yang bersangkutan selesai dikerjakan. Apabila perusahaan menggunakan sistem biaya standar, biaya produk, operasi, dan proses dihitungnya berdasarkan unit dan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Next, dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu penentuan biaya penuh dan biaya variabel. Metode penentuan biaya penuh atau full absorption costing adalah penentuan biaya produk dengan cara menjumlahkan semua unsur biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Metode penentuan biaya variabel adalah penentuan biaya dengan cara memasukkan semua biaya variabel saja. Lalu metode hybrid. Metode hybrid merupakan metode gabungan antara metode historis dan metode standar. Dalam metode ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dibukukan dengan metode historis dan biaya overhead dengan tarif standar. Akumulasi biaya. Berbagai sistem penentuan biaya yang telah dibahas dapat digunakan untuk penentuan biaya pesanan maupun biaya proses. Keduanya memiliki persamaan, terutama objek biayanya adalah unit produk. Tetapi ada perbedaan mencolok, yaitu pendekatan yang digunakan oleh kedua metode ini dalam menelusur biaya. Selanjutnya yaitu penentuan biaya pesanan. Dalam metode ini biasanya diakumulasi per pesanan. Metode biaya pesanan digunakan bila produk yang dibuat dalam suatu departemen atau pusat biaya sifatnya heterogen, dan perusahaan dapat mengidentifikasi hubungan antara biaya dan produk. Contohnya yaitu pada perusahaan percetakan, perusahaan kontraktor, dan perusahaan mebel. Dan di dalam bidang jasa contohnya adalah arsitek, dokter, dan kantor akuntan publik. Yang selanjutnya yaitu penentuan biaya proses. Biaya proses adalah penentuan biaya dengan cara mengumpulkan biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen saja. Dalam metode biaya proses, semua biaya suatu proses yang dikeluarkan dalam suatu periode dibagi dengan unit diproduksi sehingga terdapat biaya per unit. Bila produk suatu departemen akan diproses lebih lanjut di departemen berikutnya, biaya per unitnya harus dihitung pada setiap proses. Contohnya yaitu di sebuah bengkel mobil menggunakan metode biaya pesanan untuk mengakumulasi setiap biaya yang dikeluarkan untuk menangani satu mobil. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.